Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang Ibu akan mengecek presensi kehadiran kalian dulu ya. Mas Raihan, Mas Bana, Mbak Putri. Ya, baiklah, alhamdulillah bisa hadir semua untuk hari ini ya. Sekarang Ibu minta kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Baiklah, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sikapnya tenang ya. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang Ibu minta kalian cek di bawah meja kalian masing-masing masih ada sampah apa tidak. Oh, sudah bersih ya. Ya, sekarang kalian siapkan alat tulis. Sudah juga. Ya, bagus. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Sudah siap kan? Minggu lalu kita telah belajar mencari isi teks dari teks Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara mengolah udara bersih. Salah satu tujuan pembelajarannya pada muatan bahasa Indonesia yaitu dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi tentang atau terkait perihal 5W plus 1H. Ada yang sudah tahu 5W plus 1H itu apa? Oh, belum ya? Nah, kita akan belajar tentang 5W plus 1H. 5W plus 1H itu diambil dari bahasa Inggris. Untuk W yang pertama, yaitu what, apa yang terjadi. Jadi peristiwa apa yang terjadi. Yang W kedua, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi orangnya itu siapa aja yang dalam teks. Yang ketiga, why, mengapa hal itu bisa terjadi. Dan yang keempat, when, kapan peristiwa itu terjadi, berarti menanyakan waktu. Yang kelima, where, di mana peristiwa itu terjadi, menanyakan tempat terjadinya. Kemudian yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ringkasan dari cerita itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Maya tentang materi apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, sekarang anak-anak silahkan membaca tentang cerita Dayu dan ikan hias. Ayo Mbak Melia. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kaki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan ia lakukan seminggu sekali. Nah, terima kasih. Sekarang Mbak Kina. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah membaca bacaan tadi, sekarang kita membuat peta konsep dari beberapa pertanyaan. Misalnya apa, siapa, di mana, kapan, terus bagaimana, kayak gitu ya. Sekarang peta konsep.
kalian cara membuat peta konsep. Silahkan maju. Kak Melia. Nah, tadi dari bacaan tadi ada pertanyaan, apa nama ikan hias yang dipelihara? Tadi ikan apa? Ikan hoki. Nah, ayo ditulis. Jawabannya Bu. Ya. Terus di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Nah, ditulis. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Nah, terima kasih. Sekarang gantian temannya. Ayo Mbak Kina, silakan maju. Terima kasih Mbak Melia. Sekarang pertanyaannya, apa yang diperhatikan Bayu saat melihat ikan hias itu? Di dalam akuarium berenang ke sana kemari ikannya. Ya. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Nah, pintar, seminggu sekali. Udah. Nah, terima kasih. Ya. Nah, dari ini kan udah menjadi peta konsep ya. Tadi ini tinggal menjawabnya kan tadi ada pertanyaan. Apa nama jenis ikan yang dipelihara? Apa tadi? Ikan Hoki. ya. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut itu bisa dibuat peta konsep. Nah, ini jawabannya ya yang dibuat peta konsep ini. Contohnya apa jenis ikan hias yang dipelihara? Yaitu ikan. Hoki. Nah, terus di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Nah, terus siapa yang memelihara ikan koki tersebut? Dayu. Nah, pinter. Terus kapan ikan hias itu dibersihkan? Seminggu sekali. Nah, terus apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan hiasnya? Ikan berenang ke sana kemari. Nah, pintar seperti itu. Terus kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat peta konsep? Sudah. Kalian membaca materinya, terus kalian membuat soal, terus dibuat peta konsep seperti ini. Sudah mengerti? Sudah. Pintar. Sekarang, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, ayo kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih buat anak-anak. Sekarang Ibu memiliki beberapa soal buat kalian. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ya. Nih. Dikerjakan hari ini, nanti kalian presentasi di depan, lalu dikumpulkan ya. Ya. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau maju? Saya. Kelompoknya Mbak Kinan ya. Ya. Sekarang Mbak Kinan silahkan maju membuat peta konsep dengan pertanyaan 5W1H. Ayo Mbak Kinan silahkan maju. Dibuat peta konsep. Iya. Ini jawabannya. Iya.
siapa yang dibahas dari bacaan tersebut? Jawabannya apa, Mbak Kinan? Alat dan sistem pernapasan pada burung. Nah, pinter. Nah, sekarang yang bawahnya lagi Mbak Kinan. Apa nama lain dari burung? Ditulis jawabannya aja nggak apa-apa. Yang penting soalnya dibacakan ya Mbak Kinan. Ya. Kapan burung menghirup udara sebanyak-banyaknya? Nah, ditulis jawabannya Mbak Kinan. Di mana tempat menyimpan udara? Nah, di sebelah sini lagi Mbak Kinan. Bagaimana proses pernapasan pada burung? Nah, terima kasih Mbak Kinan, biar Mbak Melia yang mengerjakan. Ayo Mbak Melia, silakan maju untuk mewakili kelompoknya. Soalnya dibaca terlebih dahulu ya. Bagaimana proses pernafasan pada burung? Nah, pertanyaannya itu bagaimana proses pernafasan pada burung? Nah, jawabannya silakan ditulis. Nah, terima kasih Mbak Melia. Dari tugas yang kalian kerjakan tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, itu pertanyaannya ada apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jawabannya kalau siapa, nah, siapa berarti yang dibahas ini tadi tentang alat pernafasan pada burung. Terus, apa nama lain dari burung? Jawabannya adalah apa? Aves. Terus, kapan burung menghirup udara sebanyak-banyaknya? Pada saat tidak terbang. Nah, pinter. Di mana tempat menyimpan udara pada burung? Di kantong burung. Nah, terus bagaimana proses pernafasan pada burung? Melalui udara, trakea, sebagian paru-paru, dan sebagian kantong udara. Nah, seperti itu. Nah, misal kalau dibuat pertanyaannya saja, membuat peta konsep hanya pertanyaannya saja, ini bisa ini kata tanyanya apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Seperti ini, biasa seperti ini. Nah, misal apa nama lain dari burung? Nah, seperti itu. Terus di mana? Di mana burung menyimpan udara? Dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang
kata tanya 5W1H tadi itu tentang apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, kalau apa itu untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok bahasan. Seperti ini tadi tentang alat pernafasan manusia. Terus siapa itu menanyakan orang atau hal yang terkait, pihak-pihak yang terkait seperti itu. Terus kapan itu menanyakan apa? Waktu. Nah, terus kalau di mana berarti menanyakan Tempat. Nah, terus bagaimana menanyakan tentang suatu Keadaan. Pinter. Kalau mengapa itu menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Nah, selain itu kita sudah belajar tentang alat pernafasan dan peta konsep serta tentang cerita Dayu dan ikan hias. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Melia, dipimpin berdoanya. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Melia dan teman-teman. Jika Ibu ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.